Di bintik-bintik ini isinya apa? Bakteri virus. Jadi satu. Yang susah dideteksi oleh alat canggih apapun. Karena sangat halus dan kecilnya. Butuh waktu yang lama untuk mengidentifikasi bentuk wujud virusnya. Karena dia selaras dengan cairan dan aliran darah, susah dibedakan jenis dan warnanya. Itu secara hukum alam atau hukum syariat atau secara akal. Kalau secara hukum akal, teguran dari Yang Maha Kuasa. Karena perbuatan itu Ya, sudah melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Maris dan saya rekan saya Mas Ferry. Oh, Mas Ferry. Sekarang jadi Mas Ferry, bukan Kang Ferry. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah mensupport channel kami, yang sudah mengkomen, memberikan masukan, men-like, men-share. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala beserta keluarganya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nah, ini Mas Ferry. Kali ini kita akan mencoba mencari tahu nih. Cari tahu apa tuh? Nah, mencari tahu tentang virus yang mulai muncul 2 tahun terakhir ini. Ya kan, yaitu virus namanya Mpox. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti coba dengarkan apa itu namanya berita dulu ya. Beberapa waktu belakangan ini, virus Mpox kembali menjadi perhatian publik setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali mendeklarasikan penyakit zoonosis tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat global untuk yang kedua kalinya setelah 2022. Hal ini juga menjadi perhatian internasional Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Status PHEIC diumumkan pada 14 Agustus 2024 menyusul peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika. Tak hanya itu, virus ini juga sudah terdeteksi di tanah air sejak 2022 dan hingga kini sudah tercatat sebanyak 88 kasus. Nah, ternyata virus ini paling banyaknya ada di Afrika, Mas. Dan menurut informasi bahwa virus itu awalnya mulanya adalah dari hewan gitu loh. Nah, di Indonesia sudah 88 kasus. Nah, kita akan coba mencari tahu apa sih sebenarnya virus Mpox, apakah akan sama dengan virus corona yang kemarin-kemarin itu, pandemi corona yang sudah beberapa tahun itu kita alami. Saksikan subscriber Pak Depokan Bledek untuk penelusuran terkait dengan virus Mpox. Udah siap? Siap. Oh iya. Ini dipanggil virusnya apanya? Oh iya, nanti kita akan coba Kita lihat. harus dihindari, ini mana dipanggil tuh. Kita akan coba lihat nih nanti yang akan datang siapa ini, ya kan? Apakah virusnya? Aneh pada Depokan Bledek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik yang mengetahui, hanya yang mengetahui secara detail tentang adanya virus Mpox.
sinkron dengan tubuhnya Mas Ferry. Kun fayakun. Semua pita suara terhubung apabila yang bukan yang saya maksud otomatis langsung terpotong-potong. Kun fayakun. Semakin sinkron, kun fayakun. Semakin sinkron, kun fayakun. Semakin bisa bicara bahasa manusia, kun fayakun. Semakin bisa bicara bahasa manusia, kun fayakun. Semakin bisa. Semua ikatan-ikatan, semua kendala-kendala menjadi sinkron. Semua sinkron, kun fayakun. Apabila ada yang menyusup, penyusupnya otomatis langsung terpental, kun fayakun. Semua penyusup-penyusupnya, kun fayakun. Kun fayakun. Berikan semua penyusupnya. Hanya yang saya maksud, yang mengetahui, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Bangsa jin. Sin. Iya. Oh, apabila berbohong mudah langsung terpotong-potong, kun fayakun. Tadi sudah mengucapkan salam, apakah sudah muslim? Sudah. Oh, sebelumnya coba untuk mengucapkan syahadat dulu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terima kasih ya Mbah ya. Nah, tadi kami coba menghadirkan. Ntar dulu banyak penyusup. Oh, banyak penyusup. Dibersihkan. Oh, ya dah. Nempel di raga. Oh, ya. Semua penyusup malaikat dalam kereta semua penyusup langsung terpental, tertendang, kun fayakun, tertendang. Hanya yang aslinya. Apabila penyusupnya masuk semuanya tertendang. Tidak ada yang meninggalkan apapun, bekas apapun menjadi bersih. Hanya makhluk ini saja, kun fayakun. Sudah, Mbak? Alhamdulillah. Nah, tadi kami coba menghadirkan yang mengetahui tentang adanya virus Mpox ini. Kenapa yang datang Mbah ini? Yang saya sebagian yang ditugaskan untuk menyebarkan. Oh, yang ditugaskan untuk menyebarkan? Ya. Oh, berarti langsung dari Allah ini? Atau bagaimana tugasnya? Tidak bisa menyebutkan. Oh, tidak bisa menyebutkan. Ya. Coba diceritakan nih Mbah, katanya virus Mpox ini memang dari monyet awalnya, tapi kalau secara dari pengetahuan Mbah ini seperti apa? Dia lahir di Afrika Utara, menyebar ke selatan, masuk ke benua Eropa dan Asia. Sebentar lagi ini sebagian sudah masuk ke Indonesia. Oh gitu. Ya. Nah itu emang virusnya itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya kok terjangkit di monyet gitu loh? Awalnya gimana ceritanya? Awalnya persetubuhan manusia dengan hewan. Hah? Dengan monyet itu? Ya. Ada seperti itu Mbak? Ada. Untuk melampiaskan hawa nafsunya, mencari sensasinya, karena dia tidak puas dengan manusia. Waduh. Berarti itu bukan murni karena menjangkit hewan ya? Antara hewan dan hewan bukan murni itu ya? Bukan. Itu. Nah itu kan bentuknya kan seperti cacar air ya Mbah ya? Iya. Ya awalnya kalau yang monyet yang terjangkit itu seperti apa? Bentik-bentik. Kemudian bulu rontok. Tinggal menunggu kematian. Kok gitu? Ya. Nah di bintik-bintik ini isinya apa? Bakteri virus Jadi satu. yang
susah dideteksi oleh alat canggih apapun karena sangat halus dan kecilnya. Butuh waktu yang lama untuk mengidentifikasi bentuk wujud virusnya. Karena dia selaras dengan cairan dan aliran darah, susah dibedakan jenis dan warnanya. Itu secara hukum alam atau hukum syariat atau secara akal. Kalau secara hukum akal teguran dari Yang Maha Kuasa. Karena perbuatan itu Ya, sudah melampaui batas. Nah, kalau tadi kan apa itu namanya sudah masuk ya di cairan itu ada bakteri, kemudian ada virus menjadi satu ya Mbah ya. Nah, itu kenapa yang timbulnya adalah bintik-bintik itu, tidak yang lain kayak seperti kebakar atau apa gitu. Kenapa bintik-bintik itu? Ketika sperma itu ditampung di rahim hewan, itu akan menjadi bakteri dan penyakit. Awalnya spekulasi ingin menghasilkan makhluk ciptaan baru. Oh ya, terus Eksperimen. Ternyata yang didapat adalah bakteri atau virus. nah itu kan masuk akhirnya kan kemudian menyebar ke seluruh tubuh kan. Nah terus kemudian dia mau keluar atau gimana sih nggak menimbulkan bintik-bintik yang ada cacar-cacar air ya seperti cacar-cacar air itu? Sebenarnya dia bukan ingin keluar. Dia hanya ingin menunjukkan inilah kekuasaan Tuhan yang tidak boleh disepelekan, tidak boleh mengundang bencana. Oh seperti itu. Oh jadi memang ingin menunjukkan ya? Karena manusia sudah melampaui batas perbuatannya. Iya. Nah, memang ketika sudah melampaui batas, itu Allah memberikan azab ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oh, azabnya ini tanpa diduga, tanpa dikira, bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Betul sekali. Karena apa seperti itu? Maksudnya kenapa hukum alamnya seperti itu gitu? Sudah melampaui kodrat manusia di luar batas. Oh, akhirnya juga azabnya di luar nalar. Oh, ya. Nah, virus Mpox ini ketika sudah terjangkit di monyet tadi, kemudian selanjutnya reaksinya akan mati berlahan-lahan, masuk ke jantung kan tadi kan, ya kan? Itu jaraknya berapa lama? 16 hari. 16 hari. Oh. Nah, setelah monyet yang terjangkit virus itu mati, kan hanya satu monyet itu Mbah. Nah, kemudian kenapa bisa terus kemudian menyebar akhirnya ke manusia? Ceritakan perjalanannya seperti apa? Banyak interaksi, persinggungan, kemudian dibawa oleh alam, oleh udara, oleh cuaca, menyebarlah. Banyak itu menjangkit ke manusia. Tapi kalau dibawa ke udara, ya nggak mati? Tidak. Malah justru tambah banyak gitu berkembang biak virus itu. Ketika masuk ke dalam tubuh dia akan melahirkan dan semakin banyak cepat perkembangannya.
Nah itu kan kalau monyet itu kan mengalami tadi yang dimaksud mengenai organ-organ tubuhnya ya, dan menimbulkan cacar seperti cacar air yang kita kenal ya. Kalau dalam manusia prosesnya seperti apa? Demam panas yang di luar batas, menggigil sampai ke tulang-tulang, kemudian reda, menghilang. 3 sampai 6 hari barulah muncul bintik-bintik itu. Terus setelah itu Menyebar ke seluruh sel darah kanker semuanya. terus mengganggu otak nggak itu? Iya, Apa yang diganggu? Otak, kalau ditaruh otak. daya tahan tubuh lemah, sistem pencernaan rusak, Daya ingat? kerusakan hati, Iya. semua organnya rusak. Oh, termasuk otak, pusat pengendali juga. Ya, Nah, sampai akhirnya meninggal itu berapa lama, Mbak, dari jarak awal terjangkit virus itu? ada yang 60 hari paling lama, ada yang 16 hari paling cepat. Oh gitu. Nah, penyebarannya kalau seperti pada pandemi yang lalu, yaitu corona ya, penyebarannya seperti apa? Hampir sama, Yang bedanya apa? hanya yang beda dampak kematiannya saja yang lebih cepat. Dampak kematiannya lebih cepat. Dan sulit dicegah Kenapa kok sulit dicegah? karena sangat cepat pergerakannya. Dunia medis sudah menemukan obat atau vaksin yang Belum ada, hanya mencegah penyebaran saja. hanya mencegah persebaran saja. Iya, Lah, kalau kayak gitu kan akhirnya kan orang yang tidak berdosa, maksudnya yang tidak dalam jangkauan karena tadi perbuatan dosa itu ya Mbak ya, itu terjangkit ya, kasihan dong. itu ujian. Oh ya, ujian. Nanti akan dapat apa kalau diuji seperti itu? Tergantung orangnya. Jika ia bersabar dan ridho dengan ketentuan Tuhannya, maka pahalalah di sisinya. Tapi jika tidak terima dengan ketentuan Sang Pencipta, kehinaanlah tempatnya. Oh gitu ya. Nah, setelah menyebar ke manusia, merusak semua organnya, ini kalau kita bedakan, rasanya kan tadi yang Mbah bilang. Tapi kalau corona kan kita bisa merasakan indera penciumannya dan pengecapannya kan tidak berasa ya. Nah, ini awal deteksinya seperti apa? Apakah sama seperti itu atau gimana? Berbeda. Gimana cara pendeteksiannya ini? Kalau Mpox ini? Badan menggigil, tulang terasa ngilu, sakit sekali. Itu baru terjangkit. Tapi kan itu bisa dikatakan demam kan, Mbak? Iya, Tapi bedanya apa? bedanya hanya sistem penyebarannya saja. Dia semakin cepat. Semakin cepat jika masuk aliran darah. Iya, Cepatnya seperti apa? Maksudnya sekilat apa gitu? ya seperti pergerakan ulat. Pergerakan ulat. Berarti perlahan-lahan pasti gitu. Iya, menjalar ke seluruh. Ketika organ-organnya sudah rusak, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan. Semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Ya,
tinggal bagaimana manusianya mau menerimanya dengan sabar atau dengan menganiaya dirinya sendiri. Nah, bisa dikatakan akan ada pandemi baru dong, Pak? Bukan akan datang, sudah datang. Sudah datang? Iya. Seperti apa kedatangannya? Tidak bisa diprediksi. Karena ada yang mengawal. Siapa yang Sudah perintah. Saya belum bisa menyebutkan. Oh, belum bisa menyebutkan. Nah, kalau kita coba lihat secara gaib ya, Mbah, lihat secara gaib ya, itu ada campur tangan sebelah enggak? Banyak. Apa itu maksudnya campur tangan sebelah itu? Intinya mencari pengikut. Wah, semuanya berarti intinya Bisikan itu. kewaswasan, putus asa. Jadi wabah itu akan dimanfaatkan sebelah juga ya, Pak ya? Iya, akan banyak orang nanti yang dibunuh jika terjangkit penyakit itu. Akan banyak orang yang dibunuh. Iya, karena sulit untuk mencegahnya. Nah, kalau kita lihat ya, kan kita dengarlah bahwa Allah itu menciptakan sesuatu penyakit pasti ada penawarnya, Pak. Memang ada. Nah, terus itu apa penawarnya kalau kayak gitu? Kembali kepada sang penciptanya. Oh, penawarnya itu. Obat secanggih apapun itu hanya sarana saja. Jika Allah sudah menghendaki, daun jambu pun bisa untuk menyingkirkan virus di tubuhnya. Dari daun jambu ya. Oh. Dari keyakinan memasrahkan bahwa Allah lah yang menyembuhkan ya. Ini bukan Sekali. Kenapa? Oh iya, betul sekali. Nah, kalau kita bicara tentang corona yang kita mulai tahun 2020 ya, 2-3 tahun ya, itu kalau Mpox ini akan berlangsung berapa, Mbak? Berapa lama ini? Kemungkinan akan lebih lama. Akan lebih lama? Iya. Nah, kalau tadi kita mendengar berita bahwa orang Indonesia itu sudah terjangkit sebanyak 88 orang. Nah, itu kenapa bisa terjangkit sampai sini, Mbak? Karena tadi manusia beremigrasi. Oh, bermigrasi ya. Akhirnya pindah dari sono-sono akhirnya terjangkit ya. Nah, ini kan masih sekitar antara Sumatera, Jawa ya. Nah, nantinya ke depannya seperti apa? Seluruh dunia. Seluruh dunia? Iya. Berarti lockdown juga kayak corona dong? Lebih ketat lagi dari pandemi corona. Lebih ketat lagi? Iya, bahkan banyak orang yang takut keluar rumah. Itulah fitnah Masih Dajjal, fitnah akhir zaman, sebagian tanda-tandanya kehancuran. Nah, ini ada permainan-permainan dari sebelah nggak? Maksudnya elit-elit nggak? Elit global ada nggak? Hanya memanfaatkan situasi saja. Untuk? Cari keuntungan, cari dunia. Mencari keuntungan dan mencari dunia. Nah, itu nanti gimana caranya kita supaya tidak masuk dalam lingkaran elit global itu? Apa tindakannya? Kalau nanti diminta untuk ini itu kan susah kalau kita menolak, Pak. Atur, ikuti saja peraturan pemerintah. Yang penting di hati kamu masih ada Tuhan alam semesta. Gitu. Tidak usah risau dan panik. Orang beriman itu tidak takut dengan apapun.
karena seluruh jiwa raganya sudah pasrah terhadap Tuhannya. Oh iya benar. Nah, kembali lagi ke Empok, Mbah. Tadi kalau penyebarannya bisa lewat apa aja, Mbah, selain udara? Lewat makanan juga bisa. Terus? Banyak sekali. Banyak hingga disebutkan satu persatu. Jadi semuanya bisa ketika kita memakan hewan yang makan hewan kan tadi kan spesiesnya monyet ya toh? Nah itu kalau kita makan yang seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam itu juga bisa nanti ya? Tidak ada jaminan. Sekuat apapun orang mempertahankan dirinya tidak terkena virus itu. Jika sudah waktunya akan terkena dengan sendirinya. Oh gitu. Ya. Wah ya ngeri juga ya Mbak kalau kayak gitu ya. Corona saja kita sudah melewatinya hampir 1, 2 tahun, 3 tahun itu. Iya. Ya kan? Hanya orang yang tidak mempunyai Tuhan di hatinya yang akan goncang jiwanya. Oh gitu. Memaknainya ini sebagai apa? Memaknai ketika nanti akan terjadi pandemi itu sebagai apa? Nanti kamu akan menyaksikannya sendiri. Ya. Nah, selain kita mendekatkan diri pada Allah ini Mbak, pencegahan yang harus kita lakukan apa ini? Nah, kalau mendekatkan diri kan berarti dengan lebih giat lagi beribadah ya. Terus adalah agak lagi ya pencegahan atau betul semacam obat atau madu atau habatus sauda seperti itu gitu? Itu hanya bumbu-bumbu saja. Maksudnya gimana itu? Hanya hukum sebab akibat saja. Tidak bisa diandalkan 100%. Oh, tidak bisa diandalkan 100%? Ya. Jika memang ada yang menyembuhkan sesuatu dengan obat sesuatu atau obat tertentu, itulah yang akan dijadikan oleh manusia untuk mencari sebagian keuntungan. Bukan untuk menolong sesama manusia. Memang obat itu ada, itu hanya sarana saja. Yang paling inti hanyalah satu, dekatkan diri dan kembali kepada Sang Pencipta, memohon meminta perlindungan. Iya. Nah ya memang kalau kita kembali ke belakang kan sangat mengerikan lagi corona ya. Hampir banyak orang yang meninggal ya. Iya. Nah itu nanti penanganannya juga sama dengan corona apa berbeda? Berbeda. Perbedaannya apa? Ini kemungkinan bisa manusia itu ditaruh seperti bayi yang di dalam tabung. Tidak masuk udara dan cahaya. Hanya nafas yang melalui hidungnya dong? Iya, hanya alat bantu nafas saja. Diisolasi dalam tabung? Iya. Kalau corona kan diisolasi di satu ruangan ya Pak ya? Betul sekali. Karena belum teridentifikasi jenis bakteri atau virusnya. Dan belum ada vaksinnya. Nah itu nanti bakal ada vaksin nggak ke depannya? Pasti akan ada. Tapi efektif nggak mencegah itu atau menimbulkan sesuatu hal baru? Ada yang efektif, ada juga yang tidak. Tergantung orangnya, seberapa pasrah ia terhadap Tuhannya. Oh gitu. Iya.
Karena sejatinya obat itu bukan menyembuhkan. Hakikatnya sang pencipta lah yang menyembuhkan. Oh iya, jadi nggak bisa bergantung pada obat ya Pak ya? Tidak bisa. Nah, rahasia Mpok ini, kalau ada nggak rahasia yang tersembunyi dari virus ini, bakteri ini, ada nggak rahasia lain lagi? Banyak sekali. Oh, salah satu contohnya aja nih Pak. Satu rahasia apa? Orang itu sudah tidak ada harapan untuk hidup. Disitulah banyak makhluk yang memanfaatkannya, mengecoh akidahnya, mengecoh keyakinannya. Lebih berbahaya. Terus sama ketika sudah mengecoh itu, maka ia akan menjadi golongan pengikutnya. secara tidak langsung seperti itu. Iya. Kalau ikut golongan pengikutnya itu, apa yang hilang nih Pak dari manusia itu? Hilang keselamatannya. Keselamatan yang dimaksud apa? Kehidupannya di alam akhirat sana. Oh gitu ya. Tapi kan bukannya dijamin sama sebelah. Ya, dijamin kekal di neraka. Hah? Oh dijamin kekal di neraka ya. Jadi kita harus cemas atau harus bagaimana Pak? Harus eling lan waspada. Oh harus ingat dan waspada. Iya. Ingat kepada Allah, waspada. Waspada bahwa tidak ada satu perkara yang terjadi melainkan kehendak sang pencipta. Oh iya benar. Dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mengundang bala dan bencana. Berarti sebenarnya Allah tidak akan menurunkan itu jika tidak ada satu hal yang memancing itu ya, memicu itu ya Mbah ya. Iya. Allah ingin mencari kekasihnya, makanya ia menurunkan ujian bagi orang yang beriman, tetapi menjadi bencana bala bagi orang yang kufur dan ingkar. Artinya bersyukur ya toh, dan selalu menjalankan perintahnya ya Pak ya. Ada lagi yang mau disampaikan ke sahabat berpati wantik Pak? Kuatkan saja keyakinan kalian. Ikuti arahan apa yang sudah diajarkan oleh guru kalian. Jangan pernah menyerah dan berputus asa. Berjuanglah, karena ini waktunya berjuang. Sudah waktunya berperang. Oh gitu Ya, ya, berarti sudah waktunya pada zaman apa? cepatlah segera selesaikan tugas-tugas kalian. Jika masih ada yang harus diselesaikan. Ya. Jika sudah selesai, kembalilah merenungkan diri untuk apa sebenarnya kita diciptakan. Dan istiqomalah dengan ajaran yang sudah kalian pegang. Ya. Karena itu yang akan menyelamatkan kalian di penghujung zaman ini. Ya. Terima kasih Mbah untuk pengingatan untuk kita semua. Semoga kita dimampukan dalam menjalankan ya Mbah ya. Amin. Karena ini silahkan kembali ke asalnya, kalau boleh tahu tadi dari mana? Saya dari
banget, Wah. Sedang mengawal, menyebarkan. Oh, mengawal menyebarkan itu. Ya, tugas perintah. Oh iya. Mohon maaf mengganggu tugasnya ya, Mbah ya. Tidak apa-apa, saya senang jika dipanggil oleh salah satu pengikut beliau. Ya, biar kita bisa memetik pelajaran dan apa yang bisa kita lakukan akan memperkuat keimanan ya, Mbah ya. Terima kasih, Mbah. Mangga untuk bisa kembali ke asalnya, Mbah. Saya bantu untuk bantu. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat berpadepokan Betik dimanapun berada, kita sudah mendengar tadi bagaimana ceritanya. Patut kita waspada akan apa yang terjadi selanjutnya, tapi tanpa mengurangi rasa keimanan dan tawakal kita pada Allah Ta'ala. Semoga kita semua, keluarga kita semua, orang-orang yang kita cintai, Allah jaga dari bala musibah yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu saling mengingatkan dan menuangkan kesabaran, saling memperkuat ukhuwah Islamiyah untuk kita bersama-sama dalam menjalankan kehidupan di akhir penghujung zaman ini ya, Mas Ferry ya. Semoga apa yang dikatakan tidak menjadi kebenaran. Semoga kita bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. Betul sekali. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada salah kata dari kami berdua. Semoga bermanfaat video ini untuk kita semuanya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.